Bapak, Ibu direksi dan pimpinan rumah sakit yang saya hormati. Hari ini kita memasuki level transformasi yang lebih tinggi. Jika pada level sebelumnya kita belajar membangun custom GPT untuk setiap unit rumah sakit, maka pada level ini kita membangun Executive AI Command Center. Tujuannya bukan sekedar digitalisasi, tetapi menciptakan rumah sakit prediktif. Sebuah rumah sakit yang mampu membaca risiko lebih dini, mendeteksi ancaman operasional, memprediksi krisis, dan membantu direksi mengambil keputusan cepat berbasis intelligence. Kita akan membahas bagaimana data rumah sakit, PMKP, case mix, legal, SDM, hingga reputasi diintegrasikan menjadi Strategic Hospital Intelligence. Selama ini, sebagian besar rumah sakit bekerja secara reaktif. Masalah muncul dulu, baru rumah sakit bergerak. Komplain viral dulu, baru ada respons. Klaim dispute dulu, baru dilakukan audit. Outbreak terjadi, baru dilakukan investigasi. Padahal, di era sekarang, kecepatan perubahan jauh lebih tinggi dibanding kemampuan rumah sakit membaca resiko. Karena itu, rumah sakit harus berubah dari reactive hospital menjadi predictive hospital. AI membantu rumah sakit membaca pola, menghubungkan data, dan memberikan early warning sebelum krisis terjadi. Rumah sakit saat ini sedang menghadapi tekanan yang datang bersamaan. KRIS mengubah standar pelayanan. IDRG mengubah pola reimbursement. Audit BPJS semakin agresif. Komplain digital bisa viral dalam hitungan jam. SDM mengalami burnout. Ledakan data semakin sulit dianalisis manual. Dan risiko operasional semakin kompleks. Pertanyaannya, apakah direksi masih cukup mengelola rumah sakit dengan laporan manual bulanan? Karena tantangan hari ini membutuhkan real-time intelligence. Masalah terbesar rumah sakit hari ini bukan kekurangan data, tetapi terlalu banyak data tanpa intelligence. Data tersebar di PMKP, case mix, legal, ICU, IGD, SDM, dan berbagai unit lainnya. Akibatnya, risiko terlambat terdeteksi. Keputusan menjadi lambat, blind spot besar, dan direksi bekerja reaktif. Padahal, seluruh data ini sebenarnya saling terhubung. Medical Command Center adalah Executive AI Intelligence System untuk rumah sakit. Fungsinya, membaca seluruh risiko rumah sakit, mendeteksi early warning, menghubungkan data lintas unit, memberikan strategic alert, dan membantu direksi mengambil keputusan cepat. Jadi, ini bukan dashboard biasa, tetapi pusat intelligence rumah sakit. Visi besar kita adalah mengubah rumah sakit dari fragmented hospital menjadi integrated predictive hospital. Saat ini banyak rumah sakit masih bekerja dalam data silo. PMKP bekerja sendiri, case mix bekerja sendiri, legal bekerja sendiri. Padahal, risiko pasien sebenarnya saling berkaitan. Dengan AI, seluruh data menjadi unified intelligence. Konsep utama Medikai adalah Integrated Hospital Intelligence. Data dari PMKP, case mix, legal, reputasi, operasional, ICU, IGD, dan SDM diintegrasikan menjadi Executive Command Center. Tujuannya agar direksi memiliki full operational visibility dan kemampuan mengambil keputusan cepat berbasis risiko. Ini adalah tampilan intelligence untuk direksi rumah sakit. Direksi tidak membutuhkan data mentah terlalu banyak. Direksi membutuhkan executive risk overview, contohnya legal threat index, financial leakage score, reputation index, operational pressure, dan critical alert today. Dengan dashboard ini, direksi dapat melihat kondisi rumah sakit secara real-time. Medikai bekerja seperti Hospital Early Warning System. AI mendeteksi alert secara real-time, contohnya ICU infection spike, potential legal case, claim dispute risk,
viral complaint warning, hingga burnout staffing risk. Artinya, rumah sakit tidak lagi menunggu insiden besar, tetapi mendapat warning lebih awal. Risk map membantu manajemen melihat area rumah sakit yang paling berisiko. Misalnya, ICU merah, IGD oranye, laboratorium hijau. Visualisasi ini membantu alokasi sumber daya, pengawasan direksi, dan respon cepat. Ini adalah jantung utama Medikai. Integrated Risk Engine menghubungkan berbagai sinyal resiko. Contohnya, pasien stroke terlambat CT scan. JPT IGD mendeteksi response delay. JPT reputasi mendeteksi viral TikTok. JPT legal mendeteksi potensi sengketa. Lalu, JPT direksi mengeluarkan strategic alert. Inilah kekuatan AI yang menghubungkan titik-titik resiko. PMKP menjadi salah satu sumber intelligence terpenting. AI membaca incident report, high, medication error, mortality, sentinel event, hingga hand hygiene. Kemudian AI mendeteksi outbreak, mortality anomaly, dan patient safety warning. Jadi PMKP berubah dari pelaporan pasif menjadi predictive patient safety system. Case mix bukan hanya urusan coding, tetapi intelligence finansial rumah sakit. AI membantu membaca coding, pending claim, LOS, utilization, costing, dan verifikasi BPJS. Kemudian AI mendeteksi fraud indicator, dispute claim, dan financial leakage. Di era digital, risiko hukum dan reputasi bergerak sangat cepat. AI membantu membaca komplain pasien, inform consent, media sosial, Google review, hingga escalation pattern. Kemudian AI mendeteksi litigation risk, viral escalation, dan penurunan kepercayaan publik. AI juga membantu rumah sakit membaca risiko operasional. Contohnya, ICU overload, staffing crisis, overcrowding, surgery cancellation, dan operational bottleneck. Dengan AI, manajemen dapat mengantisipasi gangguan operasional sebelum terjadi krisis layanan. Di tahap ini, AI mulai membantu rumah sakit mengelola tekanan SDM, kapasitas layanan, dan efisiensi operasional. Karena rumah sakit modern bukan hanya harus aman, tetapi juga sustainable secara operasional. Ini adalah tujuan akhir transformasi. Rumah sakit tidak lagi menunggu insiden, tetapi memprediksi risiko sebelum terjadi. AI membantu membaca pola, mendeteksi anomali, memberikan early warning, dan memprediksi krisis operasional. Inilah konsep predictive hospital. Transformasi AI dilakukan bertahap. Phase 1, Executive GPT, PMKP GPT, Case Mix GPT. Phase 2, Legal GPT, Humas GPT, SDM GPT. Phase 3, Integrated AI Command Center. Strateginya, mulai dari quick win, kemudian berkembang menjadi integrated intelligence. Knowledge base adalah otak dari Medikai. Yang diupload bukan data random, tetapi SOP, clinical pathway, indikator mutu, dashboard operasional, regulasi BPJS, standar akreditasi, dan complaint data. Semakin baik knowledge base, semakin cerdas AI rumah sakit. AI rumah sakit harus aman dan terkontrol, karena AI menyangkut keselamatan pasien, data medis, keputusan strategis, dan reputasi rumah sakit. Karena itu dibutuhkan privacy, human oversight, audit AI, ethical AI, data security, dan governance. Prinsip utama, AI membantu manusia, bukan menggantikan manusia. Bapak Ibu Direksi,
Pertanyaan terbesar dalam transformasi AI bukan, apakah AI canggih? Tetapi, apakah AI memberikan dampak nyata bagi rumah sakit? Dan jawabannya adalah, ya. Dengan eksekutif AI Command Center, direksi rumah sakit akan menjadi lebih cepat membaca resiko. Direksi tidak perlu menunggu laporan bulanan. AI memberikan live alert, warning, dan eksekutif intelligence secara real-time. Lebih prediktif. Rumah sakit tidak lagi hanya bereaksi terhadap masalah, tetapi mulai mendeteksi pola, membaca anomali, dan memprediksi krisis sebelum terjadi. Lebih siap menghadapi kris IDRG. AI membantu rumah sakit memonitor LOS, financial leakage, dispute claim, dan efisiensi operasional. Lebih siap audit BPJS. Karena AI mampu mendeteksi coding mismatch, fraud indikator, dan utilization abnormal lebih dini. Lebih siap menghadapi sengketa digital. AI membantu membaca complaint escalation, risiko litigasi, dan sentimen publik. Lebih kuat mengambil keputusan. Karena keputusan direksi sekarang berbasis integrated intelligence, bukan hanya intuisi. Pada sesi ini, kita akan melihat bagaimana Medikai bekerja dalam simulasi nyata rumah sakit. Kita akan mensimulasikan beberapa skenario kritis, outbreak ICU, dispute BPJS, viral complaint, hingga sentinel event. AI akan membaca data dari berbagai unit, kemudian menghubungkan seluruh resiko menjadi executive briefing. Contohnya, saat terjadi outbreak ICU, AI tidak hanya membaca data infeksi, tetapi juga okupansi ICU, staffing pressure, medication trend, hingga potensi reputasi dan litigasi. Ketika muncul viral complaint, AI akan mendeteksi sentimen publik, memprediksi eskalasi media sosial, dan memberi rekomendasi mitigasi cepat. Inilah kekuatan Integrated Hospital Intelligence. Bapak Ibu sekalian, pesan terpenting dari seluruh workshop ini adalah AI bukan sekadar teknologi. AI bukan hanya chatbot. AI bukan hanya digitalisasi. AI bukan hanya tren sesaat. Tetapi, AI adalah sistem survival rumah sakit modern. Di era kris, IDRG, audit BPJS, shortage SDM, litigasi digital, dan ledakan data, rumah sakit membutuhkan sistem intelligence yang mampu bergerak lebih cepat dibanding risikonya. Dengan AI, rumah sakit dapat mendeteksi outbreak lebih dini, membaca dispute BPJS lebih cepat, memprediksi viral complaint, dan membantu direksi mengambil keputusan strategi secara real-time. Karena masa depan rumah sakit bukan hanya digital hospital, tetapi predictive intelligence hospital. Dan akhirnya, saya ingin meninggalkan satu pertanyaan besar untuk seluruh pimpinan rumah sakit. Apakah rumah sakit kita siap membangun eksekutif AI Command Center? Karena perubahan sistem kesehatan akan terus bergerak cepat. Kris akan datang. IEDRG akan mengubah pola pembiayaan. Audit BPJS akan semakin cerdas. Risiko reputasi akan semakin digital. Sementara pasien menuntut layanan lebih cepat, lebih aman, dan lebih transparan. Karena itu rumah sakit membutuhkan kesiapan strategis, infrastruktur data, budaya adaptif, dan leadership visioner. AI bukan pengganti manusia, tetapi alat strategis untuk membantu rumah sakit bertahan dan unggul di masa depan. Dan rumah sakit yang akan menang bukan hanya yang paling besar, tetapi yang paling cepat belajar, beradaptasi, dan menggunakan intelligence.